Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan malam ini selamat ya. Mudah-mudahan. Al-aslu sadis, prinsip yang keenam. Kalau prinsip yang pertama apa ya? Mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah saja. Yang keduanya? Iya, sesama ahli tauhid hendaklah bersatu. Yang ketiganya? Persatuan ahli tauhid di bawah ulil amri. Yang keempatnya? Harus membedakan antara ilmu dan bukan ilmu, ulama dan bukan ulama, fikih dan bukan fikih, serta fuqaha dan bukan fuqaha. Yang kelima, iya, harus bisa membedakan antara waliullah dan wali syaitan yang menyerupai wali Allah. Dan yang keenam, raddu syubhat, menolak syubhat, menolak kerancuan pandangan allati wada'aha syaitan, yang diletakkan oleh syaitan fi tarkil Qur'ani was sunnah, dalam rangka supaya ditinggalkannya Quran dan sunnah, wattiba'il ara'i wal ahwa'i al mutafarriqa al mukhtalifah, dan mengikuti al ara', ya, pandangan, wal ahwa, hawa nafsu, al mutafarriqah, yang ya terpecah belah, al mukhtalifah, yang berbeda-beda. Jadi yang keenam nih, setan membikin subhat gimana caranya supaya orang meninggalkan Quran dan sunnah dan mengikuti ra'yu, pendapat, al-ahwa, hawa nafsu, al-mutafarriqah, yang dapat menjadikan sebab orang berfirqah-firqah, al-mukhtalifah, yang berselisih dan tanpa henti, tiada hentinya. Apa subhatnya? Subhatnya, dengarkan baik-baik. Jangan sembarangan nerangkan Quran. Enggak ada yang bisa nerangkan Quran kecuali yang bisa memahami dengan 12 pan ilmu. Pernah dengar gak? Pernah dengar gak? Enggak dengar? Berarti antum dulunya jarang ngaji. Kalau antum dulunya sering ngaji, kalau antum dulunya santri, kalau antum waktu kecilnya seperti itu, pasti nyampe kalimat itu. Kenapa? Karena ini beredar di masyarakat. Kenapa kami itu nggak berani nafsirin Quran, nggak berani nerangin Quran, terus yang penting baca. Karena untuk memahami Quran itu harus pakai 12 pan ilmu. Gak bisa sembarangan. Pernah dengar gak? Enggak. Pernah. Hari mau dunia disewotis. Jadi langsung jawabannya pernah. Gitu ya. Sehingga apa?
Gara-gara omongan itu, antum bisa buktikan di masyarakat, orang itu sangat takut memahami Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sudah bukan lagi kitab suci, tapi kitab ajimat, kitab antik, kitab primbon, yang tidak semua orang bisa memahami Quran. Coba saya mau tanya ini, bapak-bapak yang sudah punya umur, benar gak tuh begitu? Hah? Betul ya gitu ya? Kalau nerangkan Quran, aja sembarangan memahami Quran. Ente ilmunya udah 12 pan belum? Begitu ya. Ini gara-gara kalimat ini, sehingga hampir kaum muslimin tidak berani untuk belajar Al-Quran, belajar maknanya, belajar tafsir. Ini saya pakai bahasa Sunda ya. Yo, dengekeunnya. Mahamkeun Quran teh kudu bisa mesekna make ilmu 12 pan nyaon teh. Gitu. Bilangnya gitu. Jadi kalau pengen paham Quran tuh, kamu sebelum membedah itu, kamu harus menguasai ilmu 12 pan ilmu. Disebutkan nahwu, sorof, badi, bayan, mantek. Itu arud, qawafi, itu kan adab, kabeh sebutin. Begitu kata mereka. Ini syubhat itu sudah jauh-jauh sebelumnya sampai kepada Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya beliau katakan apa? Radus syubhat. Yang keenam adalah tolak itu syubhat. Allati wadu'aha syaitan, yang diletakkan oleh syaitan fitarkil Qur'ani was sunnah, dalam rangka supaya Quran dan Sunnah ditinggalkan. Jadi orang dibikin takut mempelajari Quran. Orang dibikin takut dengan Sunnah. Begitu pula orang dibikin takut untuk semua itu. Dan wattiba'il ara'i wal ahwa. Udah ikuti aja bagaimana kata ulama. Quran Sunnah itu mentah. Tahu daging mentah? Kalau pengen dimakan harus siapain? Dipasak. Yang masaknya siapa? Ulama. Kalau antum menerima Islam ini langsung dari ulama, tinggal apanya? Tinggal matangnya aja. Kalau antum memakan Quran, memahami Quran dan Sunnah langsung, padahal kan nggak ada yang langsung ya. Itu sama dengan makan daging mentah. Tapi kalau lewat jalur ulama, makan daging matang, enak mana? Ya. Jawabnya aja enak yang halal ya, ikhwah. Yang halal, yang thayyib. Senajan matang, tapi kalau nggak thayyib, dagingnya matang, tapi sudah bosok gitu. Gimana kira-kira? Begitu. Dikatakan wahiyya, yaitu tadi katakan wattiba'il ara'i wal ahwa, dan supaya mengikuti pendapat, mengikuti ra'yu, mengikuti al-ahwa, hawa nafsu, al-mutafarriqah, yang memecah belah, al-mukhtalifah, yang berbeda-beda, yang bermacam-macam. Wahiyya anal Qur'an wa sunnah. Kata mereka, sesungguhnya Quran dan Sunnah itu la ya'rifuhuma illal mujtahidul mutlaq. Tidak ada yang dapat mengetahui Quran dan Sunnah, tidak ada yang dapat memahami Quran dan Sunnah kecuali mujtahid mutlak. Jadi kalau antum ini bisa nggak mengerti Quran Sunnah? Nggak bakal bisa kecuali kalau mujtahid mutlak. Antum tahu mustahil mutlak? Ngerti nggak mustahil mutlak? Mustahil mutlak itu adalah ulama gedean. Terus biar gampang gitulah. Ulamanya bukan sembarangan ulama gedean. Yang kalau didefinisikan, kalau diterjemahkan kayak tadi, ulama yang mengerti ilmu 12 pan ilmu. Yang antum belajar ilmu nahu setengah matang.
sorab setengah matang, ya, bayan, badi, ma'ani, ya, macam-macam, ya, nggak ngerti, belum belajar ilmu usulnya, belum belajar ilmu, ya, qawaidnya dan seterusnya. Bahasa gampangnya, islah aja macam-macam. Istilah jari kiai baik. Begitu bilangnya. Akhirnya kan lihatlah oleh kita di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat, apakah ada geliat mereka ingin mengerti makna Quran dan Sunnah? Enggak. Akhirnya sekalinya mereka sadar, mereka tidak sedikit yang ngaco. Saya pernah di Sukra nih, di Sukra ya. Tapi saya nggak bakal nyebutin, pokoknya di Sukra adalah. Saya pernah di antara saudara-saudara kita ini ada yang rajin baca terjemah Quran. Mungkin dia lagi sadar tuh bahwa, aduh ternyata hebat terjemah Quran. Saking udah lama mungkin gak pernah baca terjemah Quran, sekali baca terjemah Quran takjub dia. Lagi sadar itu, wah ternyata hebat. Jadi kalau bahasa kita nih bengene dibeli olihi apa? Dibeli olihi kan. Terus sadar olih itu kan. Jadi kayak wong mangan ngelih. Ngerti ngelih? Wah ngelih mangan jadi baca terus. Semangat baca terjemah. Saya datang ke situ, ceritanya saya mau beli kelontongan. Tapi saya kaget. Saya sepertinya mengenalnya dia. Saya mengenal dia. Dan dia juga kenal saya. Saya bilang, ini berapa ya? Dia menjadi khusyuk. Saking khusyuknya, saya mau beli aja kagak dilayani. Bisa nggak kebayang? Pongki lagi ngelih. Dia sedang lapar. Ngelih mah lapar. Ya. Sedang lapar, sedang apa? Sedang bersemangat untuk melahap terjemahan Quran. Akhirnya karena saya bilang beli di aja, saya bilang, wih, keren ya. Tukang dagangnya rajin baca terjemah Quran. Bukat ke siapa aja. Yang dagangnya kenal dengan saya. Tapi saya nggak bakal nyebut orang rahasia itu. Dia bilang, bukat ke siapa aja. Saya bilang, baca apa nih? Saya tahu, dia terjemah depan gitu. Saya tahu. Tafsir. Tafsir Kemenagia. Iya. Saya bilang, ya bagusnya sih, saya masuk doang. Bagusnya sih ya baca tafsir itu dengan belajar, maksudnya terjemah Kemenagia itu dengan tafsir, saya bilang. Ya ini ada terjemah tafsiriyat. Beli. Kan gak bisa cukup dimengerti. Tuh kan? Ya enggak? Ini dampak karena tadinya apa? Wis lawas ora sokat maca Quran karo terjemai. Sekali ini sadar baca terjemah keyung terus. Saking ngeliat sampai dia lupa bahwa baca ini tuh sebenarnya ada dua bitnya. Ketika dikasih masukan, ya padahal sih baca pakai ini, terus beli. Cukup ini cukup. Langsung ngerti. Wah, Masya Allah, Quran jero isi. Ya sudah kan, saya kesana kan cuma mau beli barang. Ya, akhirnya jadikan pikir kan ini. Oh sekian. Sudah. Karena urusannya itu ya beli barang pulang. Sudah lama saya nggak pernah berjumpa lagi. Tapi ini nih salah satu dampak negatif yang tadinya dikekang untuk tidak boleh memahami Al-Quran. Ini satu ya. Orang ini dipastikan oleh saya, kalau dilihat dari latar belakang pendidikannya, dia tidak pernah mengenal dan mengerti tentang
bahasa Arab. Yang saya tahu orangnya begitu. Karena juga sekolahnya sekolah umum ya. Pada satu waktu saya juga berjumpa dengan seseorang yang ini latar belakangnya, nanti antum perhatikan ya. Ini latar belakangnya latar belakang pesantren. Bahkan sudah disebut kiai. Nah kalau tadi bahkan kasusnya di Sukraya, kalau ini mah kasusnya di Pegadaian. Saya ketemu dengan salah seorang kiai, ustaz, yang dulunya kerjaannya belajar itu Jurumiyah, Alfiyah, ya Sarab Kailani, Nadam Al-Maqsud, Kitab Imriti, Kitab Mutamimah Al-Ajrumiyah. Terus pokoknya kitab-kitab alat lah. Suatu waktu saya diajak untuk mengisi kajian di tempat yang saya ditakdirkan bertemu dengan dia. Waktu itu saya dalam kondisi sangat ngantuk sekali sehingga saya tertidur, ya, sedangkan dia ngisi kajian. Yang ngisi kajian khusus, modalnya Quran terjemah juga sama kan? Cuma kalau yang tadi mah latar belakangnya pendidikan umum, kali ini latar belakangnya pesantren, ahli ilmu alat. Kemudian udah beres pada asar, sebelum asar 1 jam dia kayaknya pada duhur sampai jam 2-an. Saya sebelum asar saya ngisi kajian, dibangunkan, Ustaz, ayo dong antum, giliran antum. Ya, saya agak ngantuk, saya bilang, ngaji apa sih saya? Karena saya berangkatnya juga diculik ya kan. Waktu mau ngisi kajian itu saya diculik waktu itu. Saya lagi tidur di rumah, dibangunin, dibawa pakai motor, ngantuk di jalan. Aduh, makanya pakai motor yang kayak zaman sekarang anak muda tuh yang jengit begitu loh. Ya, saya aja gitu. Saya bilang, ente mau bawa saya kemana? Cicing wae lah. Saya bilang, nangkep senjata. Saya lagi tidur di rumah, dibangunin. Ya salam. Kata mak, seorang dai harus begitu. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya saya pun bertemu dengan majlis begitulah. Dan ketika saya bertemu dengan dia, apa yang terjadi? Ternyata majlis itu, ya tadi itu isinya. Begitu giliran saya ngisi kajian, ya, saya dengar sepintas sayup-sayup dia dalilnya Quran terus, nggak pernah baca hadis. Akhirnya begitu saya ngaji, saya bacakan hadis-hadis saja. Sampai akhirnya ketika tanya jawab, ya kiainya itu bicara kepada saya. Emangnya nggak boleh ya memahami terjemah Quran begitu? Semata-mata terjemah Quran nggak boleh ya? Saya terangkan terjemah ada 2. Ada terjemahatun lafdiyatun, terjemah lafdiyah, ada terjemahatun tafsiriyah. Kalau terjemah lafdiyah tidak boleh kata para ulama. Karena apa? Karena belum menyampaikan kepada maksud ayat. Tetapi kalau terjemah tafsiriyah kata para ulama boleh. Karena sudah menyampaikan kepada maksud ayat meskipun ghair mutakamil, tidak sempurna. Akhirnya dia bilang, saya ini belajar ilmu alat bertahun-tahun, nggak ngerti-ngerti Quran. Tapi alhamdulillah setelah saya ikut gerakan beginian nih, saya ngerti tentang Quran. Saya sekarang sedang meneliti Quran ayat demi ayat. Saya bilang, apakah antum dengan ilmu alat? Oh, ilmu alat nggak bermanfaat. Nggak bermanfaat. Saya bertahun-tahun belajar ilmu alat nggak bermanfaat. Tapi dengan cara begini bermanfaat. Lihat oleh antum. Bahayanya orang yang mungkin dulu dia dilarang untuk apa? Dilarang untuk belajar Al-Quran. Ya. Makna Quran, sehingga ini yang terjadi. Dan ini banyak seperti ini. Nah, ternyata barakallahu fikum,
keadaan yang seperti ini telah digariskan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab di poin yang ke-6 ini, bahwasanya mereka mengatakan anal Quran wa sunnah la ya'rifuhum ila al-mustahidil mutlaq, bahwasanya Quran dan sunnah itu tidak ada yang bisa mengerti makna keduanya, tidak ada yang bisa mengerti maksud-maksud keduanya kecuali seorang mujtahid mutlak, seorang mustahid yang ilmunya sudah 12 span ilmu. Wal mustahid huwa al mawsuf bi kadza wa kadza. Cerita mustahid. Mustahid itu adalah orangnya begini begitu, ausofan, dia disifati la'allaha ya. Ya, bisa jadi sifatnya itu la tujadu tamatan. Kayaknya sifat ini enggak ada yang sempurna. Fi Abi Bakar wa Umar, dalam diri Abu Bakar. Makanya Abu Bakar dan Umar juga enggak masuk. Paham maksudnya? Maksudnya bahwa untuk memahami Quran dan Sunnah itu harus menjadi seorang mustahid mutlak. Mustahid mutlak itu syaratnya ini, syaratnya itu, syaratnya ini, syaratnya itu. Wah, banyak sekali. Jangankan antum, bahkan Abu Bakar dan Umar kita boga ilmunya, nggak punya ilmunya. Coba kalau Abu Bakar dan Umar aja nggak punya ilmunya, kira-kira gimana? Berarti nanti Quran menjadi kitab ajimat. Ya kan? Kitab yang tidak sembarang orang bisa mempelajarinya. Padahal Al-Quran itu adalah rahmatan lil alamin, peringatan semesta alam, dapat memberikan pencerahan. In huwa illa dzikrul alamin, tidaklah dia memberikan peringatan semesta alam. Itulah Quran. Rasulullah SAW juga diutus sebagai rahmat semesta alam karena dia mengajarkan Al-Quran. Nih, Quran itu nggak bisa sembarangan. Yang memahamkannya harus siapa? Harus ulama mustahid mutlak. Tahu nggak mustahid mutlak? Yang hafal kitab ini, yang hafal kitab itu, yang ini, yang itu, yang ini, itu. Pokoknya kayaknya kalau diterapkan kepada Abu Bakar dan Umar tuh dua-duanya juga nggak punya ilmu. Begitu. Kenapa sampai dikatakan ya la Allah la tujadu tamah fi Abi Bakar dan Umar? Kenapa ngomongnya begini? Hah? Saking antiknya memahami Quran sampai-sampai kayaknya Abu Bakar dan Umar juga nggak pantas untuk memahami Quran. Selanjutnya kemudian fa in lam yakunil insan kadzalika, maka apabila manusia tidak seperti itu ya, atau tidak memiliki karakter seperti mustahid mutlak tadi, fal yurid anhuma fardun hatman. Pokoknya kalau enggak jadi mustahid mutlak, pokoknya kalau enggak menguasai 12 tan ilmu, fal yurid anhuma fardun hatman, hendaklah dia berpaling dari keduanya, fardun hatman, dengan keparduan yang seharusnya. Wal yurid anhuma fardun hatman, hendaklah dia berpaling dari keduanya fardun hatman, dengan keparduan yang seharusnya. La syakka, tidak diragukan lagi, wala iskala fi, dan tidak ada iskal padanya. Artinya pokoknya kalau belum mustahid mutlak, jangan berani-berani memahami Quran. Kalau belum memahami Islam dengan 12 pan ilmu, jangan sekali-kali berani memahami Islam.
memahami Quran. Susah apa tidak? Susah banget. Wa man talabal huda minhuma, dan siapa yang mencari petunjuk dari Quran dan Sunnah, bahwa jindikun, maka dia adalah seorang jindik. Dikatakan siapa yang mencari petunjuk dari Quran dan Sunnah, dikatakan bahwa ya, maka dia imma zindikun, mungkin dia seorang jindik. Oh, jindik? Jindik itu adalah orang yang lahirianya Islam tapi batinnya kafir. Itu namanya zindik. Berat banget ya. Jadi kalau kita ini memahami Quran terus kemudian apa tadi? Ya, kitanya bukan mustahid mutlak, kitanya belum hafal 12 tahun ilmu umpamanya, itu imma zindik, berarti kita ini zindik. Wa imma majnun, atau kita ini gila. Ya. Kenapa? Li ajli su'ubatihima, karena betapa sulitnya untuk memahami Quran dan Sunnah. Kayaknya zaman sekarang juga ada ya yang masih punya pandangan begini. Masih ada nggak? Masih kan? Mudah masyarakat mah orang awam malah sing percaya maring kiai. Ada nggak begitu? Banyak begitu. Istri jadi kayak baik, angal-angal nemen, bagi orang awam. Ini tuh orang yang awam atau nggak mau belajar? Kalau antum nih awam apa nggak mau belajar? Lorone nih. Subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdihi, dan dengan memuji Allah, kam bayanallahu subhanahu syar'an wa qadaran, yakni berapa kali Allah jelaskan tentang syariat dan juga tentang qadar, wa khalqan wa amran, tentang makhluk dan urusan, fi raddi hadhihi syubhah al-mal'unah, di dalam membantah syubhat yang terkutuk ini, yang terlaknat ini, min wujuhin syatan, dari berbagai ya penjuru, beraneka ragam jalan, balagot ila hadid dururiyatil amah, bahkan telah sampai kepada batas ad-dururiyatil amah, yakni dengan sangat terpaksa, darurat secara umum. Artinya banyak orang yang mengatakan seperti itu. Kenapa? Walakinna aktsara nas la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan orang tidak tahu. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun, sungguh telah nyata perkataan atas kebanyakan mereka, fahum la yu'minun, mereka tidak beriman. Inna ja'alna fi a'naqihim aglalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Inna, sungguhnya kami, ya, inna, sungguhnya kami, ja'alna, kami telah jadikan, fi a'naqihim, pada leher-leher mereka, aglalan, belenggu, fahiya ilal adqan, maka dia sampai ke dagu mereka, fahum muqmahun, lalu mereka yakni diberati dengan ya hal tersebut. Ini firman Allah dalam surah Yasin ayat 7 sampai ayat 11. Diteruskan di dalam firman Allah yang mulia tadi, inna ja'alna fi a'naqihim, sesungguhnya kami telah menjadikan pada leher-leher mereka aglalan, yaitu belenggu-belenggu, fahiya ilal adqan, maka dia sampai ke dagu-dagu mereka, fahum muqmahun, lalu mereka muqmahun, yakni rabi'una ru'usahum, mereka yakni mengangkat kepala mereka, la yastati'una ya khafdaha, mereka tidak mampu, ya, tidak mampu untuk yakni menundukkannya. Ini adalah tamsil, yang dimaksud bahwasanya mereka tidak tunduk kepada iman dan mereka tidak mampu merendahkan kepala-kepala mereka.
Kemudian dilanjutkan, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami jadikan di hadapan mereka sadan penghalang, wa min khalfihim, dan di belakang mereka sadan penghalang. Faghshaynahum, lalu kami liputi mereka, lalu kami liputi mereka, lalu kami kelilingi mereka. Fahum la yubsirun, lalu mereka tidak dapat melihat. Wasawa'un 'alaihim, dan sama saja atas mereka. A'angdartahum, apakah engkau berikan peringatan atas mereka? Am lam tungdirhum, ataukah tidak engkau berikan peringatan atas mereka? La yu'minun, mereka tidak beriman. Innama tungdiru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib wa basyirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Ya, sesungguhnya kamu memberikan peringatan kepada setiap orang yang mengikuti adzikr Al-Quran, wa khasyiyar rahman, dan takut kepada Allah yang Maha Rahman bil ghaib, tentang adanya perkara yang gaib. Abashirhu, maka berikan kabar gembira kepada dia, bimaghfiratin, dengan ampunan, wa ajrin karim, dan pahala yang mulia. Nah, ini matan dari Al-Aslu As-Sadis. Maka mu'alif mengatakan kalimat tadi, yaitu al-aslu as-sadis raddu syubhat allati wada'a syaitan fi tarkil qur'ani wa sunnati wa tiba'il ara'i wal ahwa al-mutafarriqa al-mukhtalifah, wa hiya anna subhata allati wada'a syaitan wa hiya anna al-qur'an wa sunnah la ya'rifuhuma illa al-mustahid al-mutlaq wal mustahid huwa al-mawsuf bi kadza wa kadza awsafan la ya'la'allaha la tujadu tamatan fi Abi Bakr wala Umar. Maka maksud dari prinsip yang keenam ini adalah ibtalul syubhat, yaitu membatalkan syubhat. Membatalkan syubhat labbasa biha syaitan, yang setan melakukan talbis iblis, penyamaran al-ba'di du'atil bid'ah, kepada sebagian dai-dai yang menyeru kepada bid'ah. Dai-dai yang menyeru kepada bid'ah, wahiyya mubdiyatun ila tarkil kitab wa sunnah, dan dia mubdiyah ila tarkil kitab wa sunnah, maka dia menyampaikan kepada, ya, maka dia mengantarkan ila tarkil kitab wa sunnah, untuk meninggalkan kitab dan sunnah, wa tiba ila ara, dan mengikuti ra'yu, ya, yaitu akal, wal ahwa, dan mengikuti hawa nafsu, al mutafarriqah, yang bercerai-berai, al mukhtalifah, yang berselisih. Wa khulasatu hadhihi subhat, maka ringkasan dari subhat ini adalah anal kitaba wa sunnata, bahwa Quran dan sunnah la ya'rifuhuma, tidak ada yang mengetahuinya illa kecuali al-mustahidul mutlaq, mustahid mutlaq. Nah, gara-gara omongan inilah akhirnya kaum muslimin tidak mau mempelajari Al-Quran. Ya, ini karena kalimat ini. Fa idza wajadu man indahu nau'i ilmin, apabila mereka mendapati orang yang berada di sisi dia ada satu jenis ilmu, qalulahu, maka mereka mengatakan kepada ahli ilmu tadi, utrukin nadro, apa katanya? Tinggalkan meneliti il kitab wa sunnah, tentang kitab dan sunnah. Bisa aja angal-angal, bisa aja mikir-mikir, pokoknya percaya gimana kata kiai, kata ustaz. Begitu. Ya, jangan pengen mempelajari tafsir ya. Kenapa? Ya, anal kitab wa sunnah la ya'rifuhuma illa al-mustahidul mutlaq. Begitu kata mereka. Bahwa Quran dan sunnah ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali siapa? Mustahid mutlaq. Fa idza wajadu man indahu nau'u ilmi, apabila mereka mendapati orang yang berasisinya, yaitu mendapati nau'u ilmin, satu jenis ilmu, lalu mereka mengatakan utrukin nadhr, tinggalkan, ya, melihatnya fil kitab wa sunnah, li anna kalam tasil ila martabatil istihad al-mutlaq, karena engkau tidak akan bisa sampai kepada martabat mustahid mutlak, alati tumakkinuka min fahmi nusus syariah, yang dapat menjadikan kamu menjadi orang yang mapan dan mengerti, memahami nas-nas syar'i.
Kemudian wa farqun baina ashabi hadhihi subhati asyaitaniyah. Adapun perbedaan antara pemilik syubhat syaitaniyah ini wa baina ulama'i usul fiqh dan itu orang yang alim tentang ilmu usul fiqh, alladzi ja'alu syuratan lil mustahid mutlaq, yang mana mereka telah menjadikan persyaratan-persyaratan bagi mustahid mutlak. Wa inna ulama al-usul, bahwa ulama usul lam yamna'u, mereka tidak akan bisa menghalangi man lam yasil ila martabatil istihad, orang yang tidak sampai kepada martabat istihad al-mutlaq minan nadri, dengan cara meneliti nusul kitab dan sunnah terhadap teks-teks kitab dan sunnah. Amma ashabu hadhihi subhat, adapun orang yang menjadi pemilik subhat ini, faqad umiru, maka sungguh mereka telah diperintah. Faqad amaru, maka sungguh mereka telah memerintah. Man lam tatawaffar fihi syurutul istihad mutlaq, bahwa siapa yang belum mencapai syarat istihad mutlak, mustahid mutlak, dan itu susah, at-tafsiliyah, syarat-syarat mustahid mutlak secara terperinci, bitarkil kitab wa sunnah, dengan cara meninggalkan kitab dan sunnah. Wa kalamuhu batil, maka perkataan mereka ini batil. Fa inna min al-fadil Qur'anil Karim, karena di antara lafaz Al-Qur'an Karim ma huwa ma'ruf, ada yang dikenal, bainul makna, jelas maknanya, lil kufar, bagi orang kafir, padlan apalagi anil muslimin, apalagi kaum muslimin. Dan qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kata Ibnu Taimiyah rahmatullah, fa idza kana yakni Allah azza wajal, apabila keadaan dia Allah azza wajal qad haddal kuffar, sungguh telah menganjurkan kepada orang kafir, wal munafiqin, dan menganjurkan orang munafik, ala tadabburi, yaitu atas pengaturannya, yakni Al-Qur'an, ulima, maka diketahuilah anna ma'aniyahu, bahwasanya makna-maknanya, mimma yumkinul kuffar wal munafiqin, termasuk perkara yang memungkinkan bagi orang-orang yang kafir dan munafik. Apa katanya? Fahmuhuma, untuk memahaminya, wa ma'rifatuha, dan juga mengetahuinya. Fa kaifa la yakunu dzalika, lalu bagaimana mungkin hal tersebut tidak mungkin dan tidak mungkin lil mukminin. Artinya kalau umpamanya orang-orang kafir aja paham makna Quran, kan banyak sahabat Nabi yang dulunya kafir kan, mendengar Quran terus mereka apa? Mengerti. Setelah mengerti apa? Masuk Islam. Banyak begitu. Wa hadza yubayyinu, dan ini menjelaskan anna ma'aniyahu, bahwasanya maknanya kanat ma'rufatan bainat lahum, dikenal dan terang bagi mereka. Demikian di dalam kitab Majmu'ul Fatawa karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Cukup sampai di sini insyaallah. Amalan apa yang menghalangi orang ke surga? Ada orang masuk neraka gara-gara urusan mengurung kucing. Ada orang yang dia masuk surga, seorang pelacur yang memberikan minum kepada anjing yang kehausan. Seperti itu. Yang pertama, gambaran bahwa memberikan mengurungi kucing itu adalah hubungan manusia dengan makhluk. Yang keduanya, ada orang yang masuk surga gara-gara memberikan minum kepada seekor anjing. Ini hubungan manusia dengan makhluk lain.
Jika kebaikan dapat menyebabkan orang masuk surga, maka sebaliknya keburukan dapat menyebabkan orang masuk neraka. Apa penyebab orang masuk neraka? Apakah as-saghair, dosa kecil? Bukan. Dosa kecil dihapus dengan kebaikan. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya al hasanat, setiap kebaikan, yudhibna sayyi'at, dapat menghapus keburukan. Adakah dosa yang menyebabkan orang tidak bisa masuk surga? Ada. Namanya dosa syirik. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Al-ayat. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena berbuat syirik, tapi Allah akan mengampuni dosa selain syirik, liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Maka dosa yang menyebabkan orang enggak masuk surga syirik. Cuma ini terbagi dua. Ada yang enggak masuk surga selamanya, seperti orang yang melakukan syirik akbar, dan ada yang masuk neraka tapi tidak selamanya. Ini adalah syirik asghar. Itu diantara perkara yang menghalangi orang akan masuk surga. Tapi orang masuk surga ada dua. Ada yang masuk surga tidak pernah ke neraka, ada yang masuk surga pernah di neraka. Maka orang yang masuk surga dengan tidak pernah ke neraka, itu adalah orang yang masuk surga dari awal. Adapun orang yang masuk surga setelah ke neraka dulu, maka ini adalah orang yang masuk surga pada akhirnya. Akhirnya setelah menjalani sekian lama masuk surga, akhirnya masuk surga. Seperti itu. Jadi apa perkara yang menyebabkan orang masuk surga? Ya, apabila hamba tersebut menegakkan hablum minallah wa hablum minan nas. Begitu. Hablum minallah, hablum minan nas. Dia melakukannya, surga jaminan. Demikian barangkali ya. Wallahu a'lam. Ya silakan Pak. Bagaimana dengan fenomena satu ilmu yang tidak berdasarkan dari sumber Islam, tapi dianggap ilmu bagi sebagian orang Islam? Contohnya? Misalnya filsafat, kenapa bisa terjadi itu? Justru ini perguruan tinggi malah dia pelajari itu sebagian besar perguruan tinggi Islam. Penyebabnya ya kebodohan. Penyebabnya kebodohan. Di kalangan kaum muslimin tentang ilmu yang sahih. Makanya di dalam kitab ini doktrin yang keberapa tuh? 4. Bayanul ilmi, menerangkan tentang wa ahlihi, dan ahli ilmu. Wal fiqhi, menerangkan tentang wal fuqaha, dan ahli fikih. Wa man tasyabaha minhum, dan siapa yang menyerupai mereka, falaysa minhum, maka bukan bagian dari. Makanya mempelajari ini luar biasa. Ya. Ini luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena ilmu yang kita pelajari ini berbicara tentang apa? Tentang prinsip-prinsip yang agung yang isinya 6, dan itu semuanya ada real di masyarakat. Satu, mengikhlaskan agama hanya karena Allah, jangan menyekutukan Allah. Saya mau tanya, fenomenanya banyak nggak? Yang keduanya, sesama ahli tauhid bersatu, ya kan? Ya, ini bukti bahwasanya dengan ketauhidan kita bisa. Yang ketiganya, perlu ada pemimpin yang memimpin para ahli tauhid. Sebelum tegaknya daulah namanya ulama, setelah tegaknya daulah namanya umaro. Berapa tuh? 3. Yang keempatnya harus bisa membedakan antara ilmu dan bukan ilmu, fikih dan bukan fikih, ulama dan bukan ulama, fuqaha dan bukan fuqaha. Dan kita harus mengenali orang yang bergaya ulama padahal bukan, orang yang bergaya fuqaha padahal bukan. Harus bisa mengenali. Apalagi di zaman yang penuh dengan
fitnah ini. Yang kelimanya bisa membedakan antara wali Allah dan wali syaitan. Itu yang kelima. Yang keenam, yang terakhir, apa itu? Ia menolak syubhat kepada orang yang mengatakan tidak ada yang bisa ngerti Quran dan Sunnah kecuali orang yang memiliki ilmu 12 pan. Orang yang sudah mencapai tingkatan mustahid mutlak. Adapun kayak kita nih, ini kan rombongan ecek-ecek ya. Terus tinggal menjadi ulama baik tentang tafsir Quran. Gak boleh ngebahas Quran, gak boleh ngebahas tafsir Quran. Wah, ini luar biasa. Demikian barangkali ya. Wallahu ta'ala a'lam. Adakah dalilnya? Gitu kan? Kayaknya lebih ramah deh kayak. Kalau tadi mah pertanyaan lebih sangar. Belum apa-apa udah apakah ini termasuk termakan subhat atau memakan subhat atau dimakan subhat? Ya contohlah umpamanya apakah ya umpamanya ada orang yang membaca surat apa? Iya. Ya Al-Waqiah umpamanya. Apakah benar ada gitu kan bahwa begini dan begitu? Tentu kalau umpamanya begitu pertanyaannya kayaknya lebih ramah gitu dibandingkan dengan yang pertanyaannya seperti tadi. Begitu. Itu akan lebih apa? Akan lebih mudah kalau seperti itu. Maka saya jawab bahwa memang ada beberapa riwayat tentang membaca surat Al-Waqiah. Ya mungkin karena apa ya? Ya mungkin karena ya karena mereka membaca sebuah riwayat, ya, sehingga gara-gara membaca riwayat itulah kemudian dia mengatakan seperti tadi. Makanya saya bacakan dulu di sini ya, ada hadis nih, umpamanya hadisnya tentang membaca surat Al-Waqiah. Kan kita lagi ngomong surat Waqiah. Saya bacakan di sini. Man qara'a surat Al-Waqiah kulla lailah, barang siapa yang membaca surah Waqiah setiap malam, itu bukan? Lam tusibu faqatun, tidak akan terkena kemiskinan, itu bukan? Nanti penanya itu bukan penanya. Hah? Ya emang dari tadi juga kita ngebahas contoh aja, terus ngebahas apa? Barang siapa yang membaca surah Al-Waqiah, maka dia tidak akan terkena kefakiran itu, umpamanya. Itu bukan contohnya? Iya, betul. Nah, kalau yang begini bukan syubhat ini, tetapi karena ada hadis yang dhaif. Ya, dalam kitab Nataijul Afkar Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan isnaduhu dhaifun jiddan, sanadnya lemah sekali. Ada lagi man qara'a surat Al-Waqiah, siapa yang baca surah Al-Waqiah wa ta'allamaha, dan mempelajari surah Al-Waqiah, lam yuktab minal ghafilin, tidak termasuk orang yang lalai. Jadi kalau pengen tidak lalai, cukup baca Al-Waqiah dan mempelajarinya. Kata Al-Hafidh dalam kitab Nataijul Afkar, isnaduhu dhaifun jiddan.
Nah, bahkan di dalam kitab Silsilah Dhaifah dari Abdullah bin Mas'ud, ini lebih dahsyat lagi. Man qara'a suratal Waqiah, siapa yang baca surat Al-Waqiah kula laila, setiap malam, lam tusibu faqatun abadan, selawase mual miskin. Hebat nemen ya. Kira-kira kalau ngamalkan yang begini mantap tidak? Mantap. Ya, makanya banyak yang ngamalin. Padahal hadisnya dhaifun jiddan, lemah sekali. Bukan kata saya, wong saya cuma baca doang. Ini dengerin. Keutamaan surat Al-Waqiah, hadisnya bagus sekali, palsu. Man qara'a surat Al-Waqiah, siapa yang membaca surat Al-Waqiah wa ta'allamaha, dan mempelajari surah Al-Waqiah, satu, lam yuktab minal ghafilin, dia tidak akan dicatat orang yang lalai. Berarti eling terus. Walam yaftaqir huwa wa ahlu baitihi, dia dan keluarganya nggak bakal fakir. Sugi baik. Batu dagangnya orang laris, sampean mah pada baik. Tapi orang fakir itu. Nah, tapi ini ada nih, bagus juga ini kayaknya. Kayaknya kalau ini sahih bagus nih. Ini nih kayaknya kalau dibacain sahih antum langsung setuju. Dari Abdullah bin Mas'ud, man qara'a surat Al-Waqiah, siapa yang baca surah Al-Waqiah kula laila, setiap malam, lan tubsibu faqatun abadan, dia tidak akan pernah miskin selamanya. Waqad amartu, dan sungguh aku sudah memerintahkan banati, anak-anak perempuanku, an yaqra'naha, supaya mereka semua baca surah Waqiah kula laila setiap malam. Ini kata Abdullah bin Mas'ud. Diterangkan dalam kitab takhrij kitab Al-Kashaf, isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid. Kalau itu hasan. Kalau hasan itu apa? Bisa diterima. Begitu. Terus pokoknya surat Waqiah banyak lah keutamaannya, tapi gitu rata-rata melemahkan. Tadi aja yang jayyid itu. Ya, tapi sebenarnya ini sama dengan yang lainnya kan? Ya, seperti itu. Ini kurang tepat. Yang tepat adalah hadisnya doh. Bahkan kata Imam Syaukani dalam kitab Al-Fawaid Al-Majmu'ah, dalam sanadnya ada yang kadzab, tukang dusta. Gitu ya. Jadi keutamaan surat Al-Waqiah ternyata tidak ada yang. Ini bukan karena syubhat. Kalau menurut Syekh Salim Al-Hilali dalam kitabnya ya Al-Bid'ah, ya Al-Bid'atu wa Asrar As-Sayyi'ah, ya Al-Bid'atu wa Asrar As-Sayyi'il Ummah. Dia mengatakan bahwa yang menyebabkan timbulnya seperti ini adalah karena apa? Kebodohan tentang ilmu hadis. Kata beliau. Makanya seperti tadi. Itu jawaban atas pertanyaan yang pertama. Ya, atau cuma satu? Yang keduanya tadi banyak yang dari ke misalkan baca berjanji atau itu, jadi melalaikan Quran atau juga termasuk juga. Banyak belajar berjanji melalaikan Quran. Jangan kan berjanji. Antum belajar ilmu nahwu sorof tapi antum juga lalai dengan Quran juga sama, nggak boleh. Begitu. Jangan kan berjanji antum dagang aja dagang tapi sampai lupa Quran dan Sunnah, tidak suka baca Quran, tidak suka baca Sunnah, sama lalai. Antum jadi tukang cukur sampai nggak pernah ngaji, sama lalai, nggak boleh. Apalagi meninggalkan baca Quran, konsentrasi baca kitab berjanji. Di dalam kitab At-Tafsirul Qayyim, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah kurang lebihnya beliau mengatakan, barang siapa yang disibukkan dengan perkara-perkara yang menipu dari perkara yang nggak pernah disyariatkan dalam agama kita ini, maka dia akan dipalingkan untuk sibuk kepada perkara-perkara yang dia akan dilalaikan dari perkara-perkara yang diwajibkan di syariat.
Contoh, antara adzan dan iqamat, antum disibukkan dengan pujian. Dia kentongin, dia adanin orang teka. Ya ilir tanjur yang sumilir tak ijo royo. Atau marhaban ya Nurul Haini, marhaban Jadal Husaini, marhaban ahla wassalam, marhaban ya Heroda. Nyanyi antara adzan dan iqamat itu akan menyebabkan kita lalai dari apa? Yang disyariatkan. Salat sunnah yang disyariatkan antum tinggalin ya kan? Berdoa kan ada sebutnya hadisnya sahih, baina quli adzanaini salatun, di antara dua adzan ada salat. Gara-gara nyanyi akhirnya enggak salat. Ada hadis ad-du'a bainal adzan wal iqamat la yurad. Kata Rasulullah SAW, doa antara adzan dan iqamat tidak akan ditolak. Antum tinggalkan gara-gara apa? Sibuk tadi sih. Dikentongin, diadanin orang teka. Ya kan? Begitu. Ya, ayo dulur Islam pada ngaji kitab Quran, padahal si nyanyi ini harus baca kitab Quran. Ada yang begitu? Ayo dulur Quran pada ngaji kitab Quran. Itu yang nyanyinya tuh nggak bisa baca Quran. Betul begitu? Iya. Ya. Begitu. Soalnya macam-macam lah. Jadi ala kulli hal jemaah sekalian, apa tadi pertanyaan sampai lupa ya? Iya, baca kita berjanji sampai nggak ingat baca Quran ya mungkin. Jangankan itu, kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab At-Tafsirul Qayyim, kalau orang itu sudah melalaikan perkara-perkara yang kalau orang itu sibuk dengan perkara-perkara yang nggak disyariatkan, maka dia akan lalai kepada kefarduan, kesunahan apa lalai. Saya dulu waktu masih kecil guru saya bilang apa? Ya, kalau pujian antara adzan dan iqamat mendingan sholawatan. Sholawatan itu diperintahkan oleh Rasulullah, diperintahkan. Allah juga memerintahkan sholawatan, itu sholawatan baik. Cuma sholawatannya bukan sholawatan yang disyariatkan. Kenapa? Sholatullah, salamullah, ala toha rasulillah, kan begitu. Sholatullah, salamullah, ala Yasin, Habibillah. Emangnya Nabi Muhammad namanya si Yasin itu kan ala Yasin kan kepada Nabi Muhammad. Antum tuh nggak coba apa itu Yasin? Saya nggak pernah ngerti itu apa Yasin. Baca di kitab-kitab tafsir nggak ada Yasin tuh. Ternyata satu waktu saya ikut pengajian, pokoknya ustadz gede, kalau saya sebutkan namanya antum pasti kenal kayaknya sih. Tapi saya nggak nyebutin. Sekarang orang sudah tenggelam. Oh ya, saya dengerin ceramah dia. Apa ceramahnya? Begini ceramahnya. Ya, itu ceramah seorang dai. Ya, ketika berbicara apa? Ya, apa tadi? Hah? Oh iya, tentang Yasin. Hampir lupa saya tuh. Soalnya tadi gara-gara baca salawat salam jadi hilang ingatannya. Hilang ingatannya. Jadi ketika itu dia bilang apa? Saudara-saudara sekalian, kenapa sampean kudu baca Sayyidina begitu? Pokoknya segala hal pasti kudu Sayyidina. Padahal sebenarnya jemaah sekalian, kalau kata saya sih mendingan juga kembali kepada ulama. Memang ada di kitab I'anatul Talibin bahwa kenapa bolehnya membaca Sayyidina, karena itu adalah as-sadana. As-sadana itu adalah yakni menyebutkan Nabi Muhammad dengan Sayyidina karena dia memang patut dihormati. Ada tuh di kitabnya tertulis begitu. Mendingan juga baca begitu aja dah daripada ngarang. Ini apa? Yasin itu saudara-saudara sekalian. Kenapa baca Sayyidina itu? Karena Sayyidina itu kalau pengen tahu dalilnya, kenapa kita mengucapkan Sayyidina? Dalilnya adalah yaitu dari Yasin. Apa sih Yasin itu kata dia tuh? Yasin adalah ya Sayyidal Mursalin. Hei pemimpinnya para rasul gitu. Waduh ini sih kayak comro ikhwah, comro. Tahu comro? Oncom di jero comro. Yasin ya Sayyidal Mursalin sama dengan comro. Gehu. Toge karo tahu. Yasin ya Sayyidal Mursalin. Ngerti enggak sih? Itu namanya kirata namanya. Cogalicok itu namanya. Sama dengan orang menafsirkan apa? Alif lam mim, alif lam mim, alifnya Allah, lamnya
malaikat, mimnya Muhammad, ada lagi lamnya adalah Jibril, begitu. Begitu. Alif lam mim, ada lagi alif lam mim ra. Alifnya apa? Allah. Lamnya apa? Ya, Jibril atau malaikat. Ya, mimnya apa? Muhammad. Ra-nya apa? Rasul. Allah mengirim wahyu lewat malaikat Jibril, diberikan kepada Muhammad, jadilah Rasul. Benar ya. Cocok gitu kan. Begitu. Itu buta apa? Buta dalil. Kayak Yasin, padahal kan Nabi enak begini. Mending juga kalau mau, nggak usah pakai yang tadi. Yaitu Sayyidina pakai Yasin, ya Sayyidul Mursalin. Kan jadi susah-susah amat. Dalilnya susah. Jauh panggang dari apinya. Harusnya Yasin, umpamanya Sayyidina di kitab begini. Udah gitu aja. Di kitab ini terangkan begini. Dan saya mengikuti pendapat ini, beres. Kan kita tahu tuh, ternyata dia taklid dengan kitab ini. Sudah berarti itu dimaklumi. Apakah yang demikian itu boleh? Jawabnya ya, kalau dia ngerti ya nggak boleh. Kalau dia nggak ngerti ya mau gimana lagi? Emang dia ngertinya cuma segitu. Kalau ngerti ya jangan taklid. Kalau nggak ngerti ya boleh taklid. Begitu barangkali ya. Wallahu taala a'lam. Baik jemaah sekalian, sepertinya sudah habis insyaallah taala. Kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri di sini. Subhanaka Allahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.